Hai guys, kali ini Mimin akan bahas sebuah film Korea. Tapi ini bukan tentang cinta-cintaan, melainkan menceritakan tentang penangkapan napi-napi internasional. Proses ini sangatlah serius, hingga proses penangkapan dan perpindahan napi menggunakan jalur khusus. Untuk lengkapnya, pantengin aja videonya guys. Pas siapkan fisik, batin, dan nyali, karena banyak adegan sadis di dalamnya. Di sebuah bandara, polisi sedang membawa tangkapan beberapa narapidana kelas kakap. Kondisi di bandara sangatlah ricuh dan ramai. Para pers hingga tukang cangcimen dan copet pun ikut berdesakan. Hingga seorang bapak mencari sosok tersangka yang telah melakukan tindak kejahatan kepada salah seorang keluarganya. Dia lari dan menerobos pengawalan, dan tak disangka dia memasang bom di dalam jaketnya. Bom diledakkan dan semua terpental. Potongan tubuh pun tersebar, semua menjadi korban atas ledakan tersebut. Dari kejadian tersebut, polisi kembali menangkap beberapa penjahat internasional Korea yang tertangkap di Vietnam dan rencana akan dikirim ke kota Busan di Korea. Proses tersebut melakukan jalur khusus, yaitu menggunakan jalur laut, mengingat kejadian kemarin pasca peledakan dan menghindari adanya hal-hal yang tidak diinginkan. Bis pembawa napi pun tiba, semua pasukan bergegas menghampiri. Beberapa napi mulai turun dari bis, salah seorang napi bernama yaitu Park Jong-do atau Wawan Gambir adalah ketua dari beberapa napi internasional ini. Wawan sangat berani kepada polisi. Dia pun mencemooh salah seorang kepala polisi hingga Wawan menerima bogem mentah dan cok slam dari beliau. Proses perpindahan napi tersebut menggunakan kapal kargo. Setiap napi memiliki tingkat kejahatan yang berbeda, dari pembunuhan, pencurian, bandar narkoba, hingga begal payudara. Proyek penangkapan napi ini sangatlah serius hingga menurunkan pasukan khusus untuk mengatur proses pemindahan napi tersebut, hingga penjagaan yang super ketat dari kesatuan polisi dan kenegaraan. Tim pengawasan pusat pun digantikan dengan tim khusus yang lebih elit, mengingat kasus ini bukanlah kasus biasa. Akhirnya mereka tiba di sel sementara, dan setiap ruangan dimasukkan 2 napi internasional dengan penjagaan yang sangat ketat dan full. Untuk napi wanita dipisahkan, ditakutkan terjadi sesuatu yang diinginkan. Semua sel dikunci dan dipastikan aman. Semua polisi berbaris dan diberikan arahan oleh ketua polisi. Karena napi-napi tersebut sangatlah cerdik dan membahayakan, dan memastikan semua jangan sampai lengah. Dan kapal pun diperintahkan untuk berangkat. Seorang dokter dan suster ditugaskan untuk berjaga di kapal, tetapi ada yang sedikit berbeda dari gerak-gerik dokter ini. Dia sedikit gugup pada saat menyiapkan alat-alatnya. Pada saat sang suster lengah, sang dokter menyiapkan beberapa obat-obatan dan alat suntik ke dalam kantungnya. Beberapa polisi sedang menyiapkan makanan untuk para napi dan para rekan-rekannya. Dan nahkoda kapal dan timnya sedang memastikan seluruh kincir kapal berjalan dengan baik dan kapal melaju dengan sangat cepat. Kini sang dokter mengendap masuk ke dalam lift seperti sedang merencanakan sesuatu. Diam-diam ternyata dia mempunyai map atau denah dari kapal tersebut. Sepertinya dia berencana untuk pergi ke ruangan tertentu. Sang polisi membagikan makanan untuk para napi. Satu demi satu para napi diberikan makanan dengan layak. Wawan Gambir menerima makanan dengan wajah polontong. Sang dokter mulai turun dari kabin kapal dan masuk ke dalam ruangan. Salah seorang pegawai kapal memeriksa keadaan sekitar kapal dan melihat para penjaga sedang makan catering dan botram bersama. Sang dokter pun akhirnya bertemu dengan seseorang di kabin kapal tersebut dan mempunyai tugas khusus untuk mayat yang berbaring di peti tersebut. Seorang inspektur kepolisian dari pusat sedang melihat beberapa berkas. Sang dokter pun kaget dengan apa yang dia lihat. Sosok mayat yang mungkin sudah ratusan tahun tertidur dalam sebuah peti dan mulutnya dipenuhi dengan belatung. Salah satu petugas kabin tersebut menyuruhnya untuk segera menyelesaikan pekerjaan dan lalu pergi. Tak tunggu lama, sang dokter menyuntikkan sebuah cairan tepat di leher sang mayat tersebut. Dalam suasana ruangan penjagaan napi, beberapa orang napi sedang asik berbincang dengan rekannya. Dan Wawan Gambir mempunyai sebuah rencana. Dia mempunyai sepotong kawat di dalam mulutnya dan perlahan mencoba membuka borgol di lengannya. Di suatu ruangan, beberapa pegawai kabin sedang membongkar peti di mana di dalamnya terdapat banyak senjata api dan uang jutaan dolar. Dan pada saat mereka sedang berjalan, di lorong kabin mereka menyenggol pintu dengan senjata yang mereka bawa. Sang rekan dengan menampar kepala pria tersebut. Tak lama seorang dari pekerja kabin lari ke arah sekumpulan polisi tersebut dan menghantamnya dengan benda keras. Dan mereka membabi buta menghabisi sekumpulan polisi tersebut. Lalu mereka mengumpul jasadnya di dalam sebuah ruangan pendingin. Lanjut mereka masuk ke dalam ruangan pengendali kapal dan menembak seorang pekerja di sana dan merusak beberapa box kontrol kapal tersebut. Seorang dari mereka memutuskan jalur penghubung koneksi pesawat telepon dan radar dengan kampak. Sinyal kapal pun terputus.
dengan kepolisian pusat di negaranya, dan sinyal kapal pun terputus dengan kepolisian pusat di negaranya, dan memerintahkan kepada kepolisian pusat agar melakukan penyetingan ulang terhadap koneksi kapal tersebut. Di dalam kabin polisi wanita, seorang polisi wanita mengecek koneksi HT mereka, dan mereka heran mengapa semua koneksi di kapal tersebut terputus, dan kondisi kabin tahanan pria terlihat rekan dari Wawan Gambir sedang mencoba melepaskan borgol di lengannya dan membuat suara benturan hingga polisi menghampirinya. Dan Wawan Gambir mencekik leher polisi tersebut. Tak lama datang gerombolan pegawai kabin menghantam kepala petugas. Wawan Gambir menggigit kuping polisi tersebut hingga terputus. Seorang petugas berteriak, seorang pria menghampiri dan menikam leher tersebut hingga tiada. Ternyata gerombolan pria tersebut adalah anak buah dari Wawan Gambir, dan mereka melepaskan semua borgol yang Napi pakai. Wawan Gambir mengambil rokok yang ada di saku baju polisi tersebut dan mulai mengencinginya. Ketika polisi wanita sedang keluar, dia tak sengaja bertemu dengan seorang dokter yang keluar dari arah bawah ruang engineering. Dan beberapa polisi pun membela dokter tersebut. Mungkin sang dokter sedang mencari udara segar atau lainnya. Para napi ngeliat cangke dan Wawan Gambir menghabisi seorang napi dikarenakan dia mencoba menyentuh polisi yang dia akan habisi. Beberapa anak buah Wawan Gambir lanjut beradu tembakan dengan beberapa petugas kepolisian di kabin co-pilot. Wawan Gambir membuka baju dan terlihat betapa banyaknya tato di tubuhnya. Wawan memakai baju darbos pantai milik seorang petugas. Lanjut dalam kabin co-pilot, petugas polisi sedang beradu tembakan dengan anak buah Wawan Gambir, dan anak buah Wawan Gambir berhasil dilumpuhkan oleh anggota polisi. Perawat dan dokter mendengar suara tembakan yang sangat keras, dan perawat tersebut ingin mengecek kondisi di luar sana, tetapi sang dokter melarangnya. Dan sang perawat lanjut meminum Amer Gold di dalam kabin. Wawan Gambir dan beberapa anak buahnya sampai di ruangan engineering dan menyapu beberapa orang yang bertugas di sana. Dan Wawan Gambir ingin memastikan semua kendali mesin hancur dan kapal tak bisa beroperasi atau melaju. Dan ketika beberapa anggota polisi ingin mengecek keadaan kabin, mereka kaget, kabin sudah kosong dan sudah bersimbah cairan blood. Dan para anggota polisi mengambil kesimpulan, para napi sudah bersiap dengan matang sebelum mereka masuk kapal. Ketika Wawan Gambir ingin menghabisi seorang engineering di kapal tersebut, seorang pria menahan tangan Wawan. Kita sebut saja Cece. Kekuatan tangan Cece sangatlah kuat dan mampu menahan ayunan tangan Wawan Gambir. Dan akhirnya para anggota polisi menemukan grup Wawan Gambir di ruangan engineering. Mereka saling beradu mulut dan saling menyerang satu sama lainnya. Tak lama kemudian datang sesosok mayat narapidana yang bangkit akibat suntikan dari seorang dokter. Kita sebut saja Cahyono. Cahyono dengan membabi buta menyerang semua orang yang ada di ruangan engineering. Semua yang bergerak dihabisinya satu persatu, dan Wawan Gambir menembaki Cahyono dengan senjata otomatis. Tapi tidak berefek apapun kepada Cahyono. Cahyono mengambil sebuah martil dan menghantam tubuh Wawan dengan sangat keras dan menggeprek kepala Wawan hingga hancur menjadi abon. Dan ketika Cahyono ingin menghabisi seorang petugas, dengan cepat Cece menghalaunya. Dan Cahyono berhasil mencekik Cece hingga melayang. Seorang petugas polisi menembaki bahu Cahyono, dan Cece menendang Cahyono hingga tersungkur. Dan akhirnya mereka bisa lari dengan selamat menghindari Cahyono. Dan dari kepolisian pusat mencoba mengecek kondisi kapal tersebut. Ternyata tebakan inspektur kepolisian benar. Ini ulah dari para napi tersebut. Atasannya menelepon inspektur polisi dan atasannya menanyakan apa yang sedang terjadi. Atasannya menelepon inspektur polisi dalam keadaan sedang digelom busi racingnya. Dan ketika sang inspektur marah, dia meninju tiang yang ada di dekatnya hingga tiang tersebut tergoncang hebat. Kok aneh ya, kuat banget bapak ini. Di kabin napi, terlihat dua orang napi sedang berada di WC. Seorang napi sedang mengising sambil mengecat kukunya. Dalam ruangan dokter, terdengar lagi suara benturan keras dan sang perawat kembali mencoba mengecek kondisi di luar jendela kabinnya. Lalu keluar sebuah tangan yang mencekik perawat tersebut hingga tiada, dan sang dokter lari dengan ketakutan. Dia bertemu dengan sekumpulan anggota polisi dan napi lainnya. Dia menceritakan apa yang barusan dia lihat. Sang dokter berkata jujur dengan apa yang dia perbuat, yaitu menghidupkan kembali monster yang telah tidur. Ketika seorang napi datang untuk menjemput napi wanita tersebut, terdengar suara teriakan di luar kamar. Terdengar suara teriakan di luar kamar. Ternyata Cahyono berhasil masuk ke dalam kabin tersebut. Dia menghabisi beberapa orang yang ada di kabin satu persatu, dan Cahyono menangkap seorang napi wanita dan menusukkan pisau tepat di tenggorokan wanita tersebut hingga tersangkut di dinding. Dan sepasang napi dikejar oleh Cahyono hingga mereka masuk ke dalam lift. Tak lama Cahyono loncat
dan mendarat tepat di atas lift tersebut. Lift tersebut macet, tidak bisa bergerak akibat benturan keras di bagian atas lift. Cahyono menginjak langit-langit lift tersebut dengan kuat, tapi wanita mencari tuas membuka pintu lift. Dan ketika dicari tahu, ternyata Cahyono adalah kelinci percobaan dari negara Jepang, yaitu pasukan khusus manusia yang dirancang untuk menghabisi lawan di era peperangan. Dan ketika proses operasi selesai, sesuatu hal terjadi pada Cahyono. Cahyono bangun dan menghabisi semua orang di ruangan tersebut tanpa ada yang tersisa. Cahyono berhasil melubangi lift tersebut dan langsung menyenggut napi pria dan mengayaknya di atas lift. Napi wanita itu berhasil diselamatkan oleh petugas polisi dan lift terjatuh dengan keras hingga membentur dasar lift hingga semua mendengar semua benturan tersebut. Kepolisian Korea mengutus tim elit untuk membereskan masalah yang ada di kapal tersebut. Mereka dibekali dengan obat khusus yang disuntikan melalui leher mereka. Mereka terlihat seperti mutan. Sang napi wanita tersebut berhasil dilarikan oleh petugas polisi. Sang napi disembunyikan di dalam chiller pendingin. Tak lama, Cahyono datang dan menghantam petugas. Hingga terpental, dia mengambil pisau dan menancapkannya di lengan Cahyono. Dia berhasil memutuskan salah satu lengan Cahyono. Dan tak lama kemudian, petugas itu pun tiada. Cahyono menghampiri chiller di mana sang napi bersembunyi. Dia bisa merasakan hawa panas yang ada di tubuh napi tersebut. Dan dia pun mengendusnya. Tak lama, dia pun pergi. Dan tim khusus sampai di kapal tersebut dan mulai beroperasi. Tadi sang napi bertemu dengan tim khusus. Ketika dia menjelaskan apa yang terjadi, sang pemimpin tim tersebut menghabisi napi tersebut. Cece kesal dengan sikap ketua tim tersebut. Dia bergerak maju menghabisi satu persatu, dan ketua tim tersebut didekap oleh Cece. Ternyata mereka saling mengenal satu sama lain. Ternyata Cece sengaja. Dia merancang hingga dia masuk ke dalam kapal, dan dia ingin bertemu dengan kepala tim tersebut dan membalaskan dendamnya. Cerita Cece pun sama, dia salah satu kelinci percobaan yang dibuat oleh ketua tim tersebut untuk dijadikan pasukan khusus. Ketika proses operasi dilakukan, ternyata Cece tak tertolong dan Cece dibuang untuk dijadikan makanan babi. Ternyata Cece masih hidup. Dari situ Cece sangat marah dan berencana untuk membalaskan dendamnya. Pada saat duel Cece dengan kepala tim, Cahyono datang dan menghabisi semua anak buah satu persatu yang ada di kabin. Tiba Cahyono berduel dengan ketua tim, dan Cahyono kalah telak dan dihabisi oleh ketua tim tersebut. Duel Cece dan ketua tim tersebut berlanjut. Mereka saling menyerang satu sama lain. Mereka saling mempunyai kekuatan khusus layaknya mutan. Akhirnya ketua tim dijatuhkan oleh Cece ke dalam laut, dan Cece menyusulnya loncat dan menghabisinya di dalam laut. Saking kuatnya Cece, dia masih hidup dan berjalan menuju tepi pantai. Dia masih mempunyai rencana lainnya untuk membalaskan dendam. Di satu tempat, sang ketua pertahanan negara sedang melakukan tour guide ke tempat di mana dia menjual para kelinci percobaan. Dan salah satu mutan menyerang ketua pertahanan itu, tapi ditangkisnya dan mutan tersebut kesakitan. Dia menawarkan salah satu mutan terkuat, yaitu Cece. Ternyata Cece adalah anak yang sengaja dibesarkan untuk dijadikan kelinci percobaan. Dan Cece berhasil menjadi mutan terkuat dan salah satu